Tim SAR gabungan meneruskan pencarian 3 warga Spanyol yang menjadi korban tenggelamnya KM Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dalam pencariannya, tim kembali menemukan serpihan kapal. 5 hari pasca kejadian, tim melanjutkan pencarian ketiga WNA yang masih hilang. Dalam pencariannya, tim kembali menemukan serpihan KM Putri Sakinah yang diduga bagian dinding kapal. Sementara itu, pencarian ketiga WNA difokuskan pada penyisiran di pulau terdekat dari Pulau Padar dan penyelaman. Dalam pencarian, tim mengerahkan alat Seabob dan sonar milik Ditpol Air Polda NTT di lokasi tenggelam guna mendapatkan bangkai kapal yang diduga tenggelam di dasar laut. Sebanyak 12 unit kapal dan drone thermal juga dikerahkan untuk menyisir pulau-pulau terdekat. Pihak kedubes Spanyol dan keluarga korban menyempatkan waktu bertemu tim SAR gabungan sebelum tim bergerak meneruskan pencarian. Mereka berharap operasi SAR terus membuahkan hasil. Pemirsa, cuaca buruk dengan angin kencang membuat heboh warga Kemang, Bogor, Jawa Barat. Potongan bangkai pesawat dikabarkan terhempas puting beliung hingga menimpa rumah warga. Beginilah potongan bangkai pesawat yang terhempas dan menimpa rumah warga di Kemang, Bogor, Jawa Barat. 2 potongan bangkai pesawat menimpa rumah warga tepatnya di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Bogor. 1 potongan pesawat menimpa rumah di RT 01 RW 04 dan 1 lainnya menimpa rumah di RT 2 RW 4. Potongan tersebut berupa besi lebar dan potongan rangka tebal. Salah satu potongan rangka pesawat disangga dengan kayu dan besi agar tidak ambruk. Diduga, potongan pesawat diduga bukan bagian sayap. Potongan berasal dari badan atau lambung dan rangka lantai pesawat 747. Evakuasi dilakukan secara bertahap dan akan dipotong lebih kecil untuk dibawa kembali ke lokasi penampungan. Pemirsa, selalu waspada saat melalui jalan bertebing, terutama saat cuaca ekstrim melanda. Tebing setinggi 50 meter di ruas jalan Pasir Kurai, Cisitu, Lebak, Banten, longsor terekam warga hingga viral. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Inilah detik-detik tebing setinggi 50 meter di Jalan Raya Pasir Kurai, Cisitu, Lebak, longsor. Material longsor berupa tanah, batu, dan pohon langsung menutupi seluruh badan jalan. Warga yang mengabadikan kejadian ini nyaris tertimbun longsoran yang tiba-tiba meluas. Warga langsung menyelamatkan diri dengan menjauh dari longsoran. Dampak longsoran ini, akses jalur utama warga di wilayah selatan tersebut tidak bisa dilewati kendaraan. Longsor dipicu hujan deras dalam beberapa pekan terakhir, ditambah kondisi tanah yang labil serta adanya aktivitas penggalian pasir di sekitar tebing. Jalur Pasir Kurai menuju Cisitu, tepatnya di sekitar kawasan Gunung Walang, Desa Cisitu. Wilayah ini termasuk wilayah rawan longsor. Bahkan dalam 1 pekan terakhir ini telah terjadi 2 kali longsor. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi penanganan bencana di Pulau Sumatera. Tanah yang merupakan aset Pemirsa, rakor dihadiri oleh Satuan Tugas Pemulihan Bencana baik dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam rapat kali ini, pimpinan daerah terdampak mengupdate kondisi terkini di daerah mereka. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kayu gelondongan yang menutupi sungai. Rencananya besok Presiden Prabowo Subianto akan kembali mengecek penanganan bencana di Aceh. 15.000 huntap yang kami butuhkan.
Pada hari ini kita mengadakan pertemuan pada hari ini dan sudah juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang besok insya Allah akan ke Aceh bahwa kita akan mulai pada hari ini melakukan rapat koordinasi supaya pada tahun depan di anggaran 2026 pemulihan pasca bencana bisa berjalan dataran sebagaimana. Pemukiman sudah sejajar. Kondisinya sudah sejajar. Ini di luar daripada gelondongan kayu yang ada, yang tadi saya sampaikan. Kalau yang tadi gelondongan kayu berserta das yang ada, itu air tidak mengalir lagi sama sekali. Dan sudah terjadi sungai baru yang terjadi dalam kawasan pemukiman penduduk. Sehingga ada sekolah SDIT, yayasan yang di bawah Bapak Mustafa Abu Bakar, itu sudah separuh jatuh. Dan ini kondisinya Kurung Merdu ini memang harus ditangani dengan secara maksimal, Bapak. Karena kalau Kurung Merdu ini tidak ditangani dengan secara maksimal, ini bisa-bisa pemukiman penduduk dan kota Merdu ini habis semua. Karena kondisinya di hulu sekarang lebar sungainya sudah 200 meter lebih kurang, di hilir cuma sekitar 60. Mempercepat pemulihan aktivitas dan perekonomian warga terdampak bencana Sumatera, perbaikan infrastruktur dan sarana terus dikebut. Salah satunya perbaikan jalan dan pasar Kuala Simpang di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Pasar Kuala Simpang, Aceh Tamiang mulai bebersih dari sisa material banjir meskipun jalannya masih terdapat genangan lumpur. Petugas dari Kementerian Pekerjaan Umum terus bekerja membersihkan akses jalan menuju Pasar Kuala Simpang. Awal kami datang kemari, lumpurnya itu selutut. Di dalam toko juga selutut. Terus kami bersihin sendirian di dalam toko, yang di luar alhamdulillah mulai dikelola sama alat-alat berat. Terbantu juga, jadi bisa akses kendaraan, bisa masuk ke dalam parkiran lah. Kementerian PU telah mengerahkan 22 unit alat berat dan 10 dump truck untuk membersihkan lumpur dan sampah sisa banjir bandang di Aceh Tamiang. Sementara itu, di kota Kuala Simpang disiagakan 21 alat berat.